Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry dan discovery learning. Saya sendiri, Mayang Purbaningrum, NIM terakhir 007, dan teman saya, Sabila Putri Arliani, NIM terakhir 077, dan Fadil Septiawan, NIM terakhir 088, serta yang terakhir, Nikmatu Safira Aprilianda, NIM terakhir 092. Nah, model pembelajaran Discovery Inquiry ini adalah model pembelajaran yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu inquiry dan discovery. Dengan inquiry yang artinya penyelidikan dan discovery yang artinya penemuan. Jadi, model pembelajaran discovery dan inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya, sehingga siswa dapat membentuk pengetahuannya sendiri setelah melakukan observasi atau penelitian. Kemudian, ada yang mengatakan yaitu Sun, bahwa discovery merupakan bagian dari inquiry, atau dapat dikatakan inquiry merupakan perluasan dari discovery secara mendalam. Dari artinya sendiri yaitu discovery penemuan dan inquiry penyelidikan, jadi penemuan itu merupakan salah satu langkah dari inquiry. Kemudian Wartono mengemukakan bahwa inquiry discovery dapat meningkatkan potensi intelektual siswa. Mengapa? Karena siswa diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan prinsipnya sendiri. Setelah itu, landasan teoritis dari inquiry discovery learning. Yang pertama yaitu John Dewey. John Dewey mengatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika yang dipelajari terkait dengan apa yang diketahui dan terjadi di sekelilingnya, sehingga siswa akan memiliki pengalaman sendiri dan akan mengingat pelajaran itu dengan waktu yang panjang. Kemudian, yang kedua, Jerome Bruner menjelaskan bahwa pembelajaran penemuan akan mendorong siswa untuk melakukan percobaan sendiri dan memungkinkan akan menemukan prinsipnya sendiri. Dan selanjutnya untuk Indrawati menjelaskan bahwa suatu model pembelajaran itu umumnya akan lebih efektif bila diselenggarakan dengan model pembelajaran yang melalui pemrosesan informasi. Apa itu maksudnya? Karena model pembelajaran yang melalui pemrosesan informasi akan membuat seseorang itu berpikir dan dampaknya terhadap cara mengolah informasi. Nah, inquiry discovery learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang membutuhkan pemrosesan informasi. Selanjutnya, untuk Sukman menjelaskan bahwa masalah harus dimunculkan sebagai peristiwa yang tidak sesuai. Artinya tidak sesuai yaitu situasi yang membingungkan siswa, yang jarang diketahui siswa, dan membuat siswa itu ingin tahu, mencari fakta yang sebenarnya. Kemudian, Downey dalam Joyce menjelaskan bahwa inti dari berpikir yang baik adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi intinya belajar itu adalah cara memecahkan suatu masalah. Kemudian untuk landasan empirik, dari hasil penelitian Ian Wright dan kawan-kawannya, penelitiannya menghasilkan bahwa beberapa cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis, diantaranya itu dengan meningkatkan daya analisis siswa dan mengembangkan kemampuan observasi atau mengamati. Dan dengan menggunakan inquiry discovery learning merupakan cara yang tepat untuk membuat siswa berpikir secara analitis dan observatif untuk menemukan prinsipnya sendiri.
Kemudian penelitian dari Schlenker menunjukkan bahwa latihan inquiry dapat meningkatkan pemahaman sains, produktif dalam berpikir kreatif, dan siswa menjadi terampil dalam mencari informasi dan memproses informasi itu sendiri. Untuk karakteristik model pembelajaran inquiry discovery ada 5. Yang pertama yaitu student-centered atau berpusat pada peserta didik. Artinya di sini peserta didik itu bukan sebagai objek pembelajaran. Mereka tidak menerima penjelasan dari guru, tapi mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi seluruh kegiatan pembelajaran ditekankan pada peserta didik atau mereka sebagai subjek pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator dan motivator. Di sini guru tidak menjelaskan materi-materi yang akan diberikan kepada siswa, tetapi guru tersebut lebih menekankan ke pemberian masalah kepada siswa yang nantinya masalah tersebut itu berkaitan dengan materi yang dipelajari pada hari itu. Nah, guru di sini itu memberikan sumber informasi tentang buku ataupun informasi lainnya yang berkaitan yang bisa diakses oleh siswa nantinya. Selain itu, guru itu juga bisa memotivasi siswa agar siswa itu tetap memiliki keinginan, tetap memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah, agar siswa itu juga tertarik dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, selain itu, guru di sini juga harus menjelaskan alur-alur yang akan dilakukan siswa pada proses pembelajaran nanti. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara sistematis, logis, kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik. Nah, di sini kan pasti ditekankan pada peserta didik. Balik lagi ke karakteristik yang pertama tadi yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, artinya kan semua pembelajaran, semua proses pembelajaran, kegiatannya itu ditekankan pada peserta didik. Nah, nantinya peserta didik kan akan diberikan permasalahan oleh guru. Nah, dia itu harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, itu kan dibutuhkan proses berpikir yang panjang, yang sistematis, yang logis, sehingga bisa menemukan kesimpulan atau bisa memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu adanya suatu permasalahan yang membingungkan, kurang jelas, atau kejadian aneh yang disajikan oleh guru. Nah, ini sangat jelas bahwa pada model pembelajaran ini itu harus disajikan permasalahan yang memiliki teka-teki, yang membingungkan. Yang nantinya itu juga bisa menarik keinginan siswa untuk mengetahui tentang bagaimana cara memecahkan, tentang bagaimana solusi yang tepat gitu. Jadi di sini itu permasalahan tersebut itu harus bisa memunculkan banyak kemungkinan yang nantinya itu menurut mereka benar, tetapi mereka harus memiliki kesimpulan dari permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu adanya tuntutan untuk mencari dan menemukan pengetahuan baru. Nah, kan siswa disuruh menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu, siswa itu dituntut untuk melakukan eksperimen. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan kemungkinan atau hipotesis yang dipilih oleh siswa nanti. Jadi, untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari hipotesisnya, dari kemungkinannya tadi, itu siswa itu harus memiliki data-data yang sesuai, terus dianalisis gitu. Nah, dari situ siswa itu bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang nantinya kesimpulan itu bisa digeneralisasi agar bisa digunakan pada permasalahan yang sama. Jadi seperti penemuan rumus, jadi konsep-konsep atau kesimpulan yang ditemukan oleh siswa itu bisa digeneralisasi digunakan ke permasalahan lain yang sejenis. Nah, disitulah siswa menemukan suatu pengetahuan baru. Nah, makanya tadi disebut bahwa tuntutan untuk mencari dan menemukan, gunanya itu tadi untuk memperoleh suatu pengetahuan baru atau memperoleh pemecahan masalahnya. Tuh. Untuk sintaks model pembelajaran inquiry discovery itu ada 6, yaitu yang pertama, fase yang pertama, menarik perhatian dan menjelaskan proses inquiry discovery. Nah, fase yang pertama ini itu sama halnya seperti fase pendahuluan pada model pembelajaran yang lain. Misalnya ada guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara psikis maupun secara fisik.
Kemudian, guru juga mengingatkan tentang materi yang relevan dengan materi yang akan dipelajari atau yang biasa disebut sebagai apresiasi. Nah, materi yang relevan ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diberikan oleh guru. Selanjutnya, yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa. Nah, motivasi di sini itu bisa dijadikan sebagai rangsangan kepada siswa agar siswa itu memiliki keinginan untuk menyelesaikan atau memiliki rasa keingintahuan tentang permasalahan yang diberikan oleh guru. Selain itu, guru juga harus menjelaskan tujuan dan proses atau alur pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, alur di sini juga harus dijelaskan secara jelas agar nantinya siswa tidak merasa kebingungan dalam melaksanakannya. Fase yang kedua yaitu menyajikan permasalahan, inquiry discovery. Nah, fase 2 ini guru menyajikan permasalahan kepada siswa. Nah, permasalahan yang disajikan kepada siswa ini harus bersifat membingungkan atau memiliki teka-teki, yang nantinya siswa tersebut itu memiliki banyak kemungkinan jawaban yang menurut mereka itu sesuai atau benar dengan permasalahan yang diberikan tadi. Nah, fase yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis untuk menjelaskan permasalahan. Setelah siswa diberikan permasalahan pada fase kedua tadi, siswa kan memiliki banyak kemungkinan yang menurut mereka itu benar. Nah, siswa itu disuruh memilih mana kemungkinan yang paling sesuai dengan hipotesis dan dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Maksud saya, mana kemungkinan yang paling sesuai dengan permasalahan yang diberikan dengan materi yang akan dipelajari, di mana nantinya kemungkinan tersebut yang telah dipilih akan dijadikan sebagai hipotesis atau keputusan sementara. Nah, fase keempat yaitu mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Di fase keempat ini, siswa disuruh untuk mengumpulkan data yang sesuai atau data yang relevan dengan hipotesisnya tadi. Nah, data ini bisa diperoleh dengan eksperimen, wawancara, studi literatur, atau mengamati objek. Kemudian, siswa juga disuruh menganalisis apakah data-data yang diperoleh tadi itu sudah sesuai dengan hipotesisnya atau belum. Nah, selanjutnya, fase yang kelima yaitu siswa disuruh untuk merumuskan kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. Nah, kesimpulan di sini itu berdasarkan hipotesis dan data-data yang diperoleh tadi. Kemudian, untuk mengarahkan jawaban atau kesimpulan siswa itu benar, guru juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan penggali. Jadi, kalau misalkan siswa itu salah, tidak boleh langsung ini salah, tidak boleh. Nah, itu guru harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan mengarahkan pemikiran siswa bahwa jawabannya itu kurang tepat. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain itu harus mengarahkan siswa ke jawaban yang lebih tepat, jawaban yang benar, tetapi tidak secara eksplisit bahwa itu salah. Kemudian, fase yang terakhir atau yang keenam yaitu merefleksikan permasalahan dan proses yang digunakan peserta didik. Refleksi di sini yaitu guru meminta siswa untuk menjelaskan bagaimana mereka menemukan kesimpulan tersebut. Prosesnya bagaimana, pemikirannya dia bagaimana, sehingga dia memilih kesimpulan itu dan menganggap kesimpulan itu benar dan sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Nah, di sini berbeda dengan refleksi di fase penutup. Kalau di fase penutup, itu refleksinya tentang keseluruhan proses pembelajaran, tetapi di fase ke-6 ini, refleksi itu mengenai bagaimana proses berpikir siswa sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan tersebut. Karakteristik materi model pembelajaran inquiry discovery. Karakteristik materi model pembelajaran ini disampaikan oleh Anne-Marie Sullivan-Paunsar dan Shirley J. Magnusson. Magnusson dan Paunsar mengemukakan bahwa permasalahan yang disajikan haruslah membingungkan dan memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, secara konseptual kaya untuk memungkinkan inquiry yang bermakna. Masalah yang disajikan hendaknya membingungkan sehingga mendorong peserta didik untuk melakukan penyelidikan. Inquiry yang bermakna akan memperdalam pengetahuan peserta didik. Dengan demikian, pengetahuan tersebut akan bertahan lama atau lebih mudah masuk ke dalam memori jangka panjang peserta didik.
Yang kedua yaitu fleksibel dalam kaitannya dengan masalah-masalah perkembangan. Masalah yang disajikan guru hendaknya mengikuti perkembangan zaman. Topik yang dibicarakan dalam masalah tersebut dapat diambil dari apa yang sedang populer di kehidupan saat ini. Yang ketiga yaitu relevan dengan kehidupan peserta didik. Peserta didik akan merasa tertarik dengan masalah yang disajikan apabila masalah tersebut relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Peserta didik juga lebih merasakan manfaat dari mempelajari materi tersebut apabila materi tersebut relevan dengan kehidupan mereka. Contoh materi matematika yang pembelajarannya dapat menggunakan model pembelajaran inquiry discovery. Yang pertama yaitu pola bilangan dan jumlah pada arisan aritmatika dan geometri. Materi ini sangat relevan dengan kehidupan peserta didik. Contohnya, peserta didik dapat diajak untuk menentukan jumlah tabungan yang mereka dapat dalam kurun waktu tertentu saat menabung di bank. Yang kedua yaitu aritmatika sosial. Materi ini mudah didesain menjadi materi kontekstual yang relevan. Inquiry yang terjadi pun juga dapat bermakna bagi peserta didik. Materi ini juga merupakan materi yang fleksibel. Dengan kata lain, materi ini mudah didesain menjadi berbagai masalah kontekstual yang relevan dalam kehidupan peserta didik. Yang terakhir yaitu materi peluang. Materi peluang dapat didesain menjadi permasalahan kontekstual yang bermakna dan memiliki solusi yang kompleks. Masalah yang disajikan dapat didesain sedemikian rupa sehingga peserta didik terdorong untuk melakukan hipotesis dan dapat terjadi proses pengumpulan data. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry discovery. Pertama, kelebihan. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelidiki suatu masalah secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. 2. Meningkatkan kepercayaan diri siswa karena dapat merumuskan sendiri penemuannya. 3. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 4. Membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien karena kegiatan pembelajaran terarah secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Meningkatkan keterampilan sosial siswa karena timbul diskusi dalam kegiatan pembelajaran. Membuat kegiatan pembelajaran bermakna bagi siswa. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dibahas. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa. Meningkatkan keterampilan siswa dalam memperoleh dan menganalisis informasi. Selanjutnya kekurangan, yaitu pertama, membutuhkan waktu yang lama jika guru tidak memonitor siswa. 2. Menuntut pertanyaan yang sifatnya tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. Menuntut pertanyaan yang dapat dijawab siswa melalui pengamatan. 4. Membutuhkan bimbingan guru dalam menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis tersebut dalam penyelidikan. 5. Membuat siswa yang pasif cenderung hanya mengikuti bimbingan dari guru. Nah, itu sekian kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry discovery.